Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini kami akan sedikit berbincang-bincang terkait materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kami dari SMA Negeri 1 Kalimungu dari kelas 11-7. Nah, sebelum memasuki perbincangan kita perkenalan terlebih dahulu untuk mengakrabkan diri. Bisa dimulai dari rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ida Junita, absen 11. Saya Dewi Agustin, absen 7. Saya Dahlia Tumujaida, absen 6. Saya Anis Izatunisa, absen 2. Saya Melidavi Ayana, absen 23. Saya Salah Anissa, absen 34. Oke teman-teman, terkait masa pendudukan Jepang di Indonesia, pasti tentunya kalian sudah mendapatkan materi tersebut di sekolahan masing-masing yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru masing-masing di sekolah. Nah, kami akan sedikit mengulas terkait materi tersebut, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia itu berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun, teman-teman. Sangat lama. Bayangkan, 1 tahun aja lama, apalagi 3 tahun. 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Dan Jepang itu mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat. Itu pada tanggal 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang pun berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu bagaimana kedatangan Jepang di Indonesia? Itu ada sejarahnya, teman-teman. Nah, kita akan bahas sejarah tersebut di podcast kali ini. Jepang yang sedang terlibat dalam perang Pasifik datang ke Tarakan, Kalimantan Timur itu untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang itu kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu jauh pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu dikeruk semua oleh Jepang. Nah, setelah itu Jepang juga menduduki wilayah lain di Indonesia seperti di Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942 dan juga di Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942 dan di Banjarmasin juga, teman-teman, pada tanggal 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati Subang. Perundingan itu pun dikenal dengan sebagai Perjanjian Kalijati. Itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus bungkam dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang selama 3,5 tahun. Jawabannya ada sambutan rakyat Indonesia kepada Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Jepang. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A atau 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa
pendudukan Jepang dan ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Ya itu tadi 3 ayat itu sudah familiar ya teman-teman, sudah beberapa kali, berulang kali Bapak Ibu guru kalian itu menjelaskan terkait 3A itu, Nippon, pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon Raja Asia. Oke. Lalu bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Dampak pendudukan Jepang di Indonesia sendiri adalah selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Meski begitu, ada juga dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif yang akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Bagaimana dampak negatif dan dampak positif? Dampak positifnya, diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sistem Kumiai kemudian berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini. Menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 tingkatan. Membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai rukun tetangga atau RT. Menggunakan sistem pada pertanian yang lebih efisien dan tinggi produksinya. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia, memberi latihan kemiliteran dan membentuk organisasi militer serta seni militer seperti peta pembelahan tanah air yang terjadi jika Bapak TNI. Itu dampak positifnya ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya, pemerintah Jepang yang sewenang-wenang dan pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Diterapkan promosi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mengikuti kerja paksa juga tak jarang disiksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Perekonomiannya lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, dan pertambangan listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Jepang menyita harta kekayaan dibagi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Waduh, berarti dampak negatifnya Jepang menjajah Indonesia itu luar biasa sekali ya. Tadi ada kilang minyak, ada kerja paksa, rusa, dan kekurangan sandang sehingga rakyat harus memakai karung kuning sebagai pakaian. Dan ada penyakit TBC dan kodis wasbah. Banyak perempuan dipaksa menjadi jukun infus atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. dampaknya negatifnya luar biasa sekali teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mbak Ida. Ternyata selain dampak positif yang begitu banyak yang sudah disampaikan oleh rekan saya Dewi, ternyata dampak negatifnya juga begitu luar biasa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke teman-teman, selanjutnya saya sedikit ingin menambahi terkait dampak yang tadi sudah disampaikan rekan saya terkait dampak positif dan negatif masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan kini akan menyampaikan dampak secara global pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia
bidang politik, 2 bidang ekonomi, 3 bidang sosial, 4 bidang kebudayaan, 5 bidang kependidikan, 6 bidang birokrasi, 7 bidang militer. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia terhadap Jepang melalui organisasi. 1. Gerakan legal. A. Gerakan 3A. B. Putra. C. Jawa Hokai. D. Miyai. E. Masyumi. 2. Gerakan ilegal. A. Kelompok Sukarni. Pengikut golongan ini ada Malik, Pandu Kartawiguna, Khairul Saleh, dan Maruto Notomiharjo. Tokoh ini sangat berperan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Kelompok Ahmad Subarjo. Pengikut kelompok ini adalah Amanitis, Dr. Samsi, Dr. Martowamojo. Golongan ini mendirikan asrama dengan ketua Wikana. Pengajarnya I.R. Soekarno, Dr. Mohatta, Sultan Syaril, dan lain-lain. C. Kelompok Sultan Syaril beranggotakan kaum terpelajar di berbagai kota di Jakarta, Cirebon, Garut, Surabaya. D. Kelompok Pemuda. Pada tanggal 13 Juni, para pemuda di Jakarta mengadakan rapat rahasia. Dibentuk panitia khusus untuk membentuk organisasi baru. Ketua BM Dian dengan anggota Sukarni, Sudiro, Syarif Tahir, Hersono, Cokro Minoto, Cahro Saleh, Asmara Hadi. Pertemuan kedua tanggal 15 Juni 1945 berhasil membentuk Gerakan Angkatan Baru Indonesia. Kegiatan organisasi baru itu digerakkan oleh para pemuda dari asrama Menteng 31 Jakarta. Dan akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945 seiring dengan keparahan yang dimiliki oleh dari sekutu. Dalam kondisi yang diam dan desak di perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik kembali rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus menerima Jepang dari sekutu hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dengan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sementara itu, Indonesia pada 7 Agustus 1945 dan BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan sebagai nantinya dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kabar menyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan para tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami terkait materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.